Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Pada 3 Juni 2026, perhatian dunia mengarah ke Saint Petersburg, kota besar Rusia yang selama ini dikenal sebagai kota kelahiran Vladimir Putin. Di saat Moskow sedang membuka forum ekonomi internasional untuk menunjukkan stabilitas dan kekuatan negaranya, sebuah serangan drone justru memunculkan asap perang di sekitar fasilitas strategis. Apa makna serangan ini bagi Rusia, Ukraina, dan arah perang modern yang semakin sulit diprediksi? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada 3 Juni 2026, perang Ukraina bergerak ke ruang yang lebih sensitif bagi Rusia, bukan melalui perebutan kota di garis depan, melainkan lewat serangan drone yang muncul jauh di wilayah belakang Rusia. Pagi itu, Saint Petersburg menjadi pusat perhatian dunia setelah terminal minyak di kota tersebut dihantam dan memunculkan asap hitam yang terlihat dari kawasan sekitar pelabuhan. Peristiwa ini langsung terasa berbeda, karena Saint Petersburg bukan kota biasa dalam peta politik Rusia. Kota ini adalah kota kelahiran Vladimir Putin, sekaligus salah satu wajah paling penting dalam sejarah, ekonomi, dan kebanggaan nasional Rusia. Ketika sebuah serangan terjadi di sana pada 3 Juni 2026, dampaknya tidak hanya diukur dari api yang muncul di fasilitas energi. Dampaknya juga masuk ke wilayah simbol, citra, dan rasa aman negara besar. Waktu serangan itu membuat situasi semakin tajam. Pada hari yang sama, Saint Petersburg sedang membuka forum ekonomi internasional utama Rusia. Di panggung itu, Moskow ingin memperlihatkan bahwa negaranya tetap stabil, tetap dikunjungi tamu asing, dan tetap mampu menggelar acara besar meski perang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ruang pertemuan berbicara tentang bisnis, investasi, dan kerjasama. Langit pelabuhan justru menampilkan asap perang. Kontras inilah yang mengubah serangan 3 Juni 2026 menjadi pesan geopolitik. Ukraina tidak perlu membawa perang ke pusat kota dengan pasukan darat. Cukup dengan drone jarak jauh, Kiev mampu membuat perhatian internasional bergeser dari agenda ekonomi Rusia ke pertanyaan tentang celah pertahanan di wilayah yang jauh dari garis depan. Rusia menyatakan banyak drone berhasil ditembak jatuh pada malam dan pagi serangan itu. Keterangan resmi juga menyebut tidak ada korban tewas. Forum ekonomi tetap berjalan. Namun dalam perang modern, keberhasilan tidak selalu berarti menghentikan semua ancaman. Satu drone yang menembus perlindungan lalu membuat terminal strategis terbakar bisa menciptakan efek politik yang lebih besar daripada angka intersepsi yang diumumkan sesudahnya. Pada 3 Juni 2026, Moskow ingin menunjukkan ketenangan. Tetapi gambaran dari Saint Petersburg memberi lapisan lain. Kota itu tidak lumpuh, namun terguncang secara simbolik. Terminal minyak yang terbakar memperlihatkan bahwa infrastruktur energi tetap menjadi titik lemah yang sulit dijaga penuh sepanjang waktu. Serangan ini juga menunjukkan perubahan cara Ukraina menekan Rusia. Kiev tidak hanya mencoba bertahan dari serangan drone dan rudal Rusia di wilayahnya sendiri. Ukraina mulai mengirim tekanan balik ke lokasi yang punya nilai ekonomi dan psikologis tinggi. Jarak yang dulu memberi rasa aman bagi kota besar Rusia, kini mulai kehilangan makna mutlak. Bagi penonton internasional, momen ini memperlihatkan benturan dua realitas dalam satu hari. Rusia masih memiliki panggung diplomasi dan jaringan ekonomi, namun Ukraina menunjukkan bahwa panggung besar tetap bisa diganggu oleh serangan kecil yang terarah, terutama ketika targetnya berada dekat dengan simbol kekuasaan Rusia sendiri. Pesan visualnya sederhana, tetapi sulit diabaikan oleh siapapun. Saint Petersburg pada 3 Juni 2026 akhirnya menjadi panggung yang tidak direncanakan. Di satu sisi, forum ekonomi mencoba menampilkan Rusia sebagai negara yang masih tegak. Di sisi lain, asap dari terminal minyak memperlihatkan bahwa perang mampu menyelinap masuk ke ruang paling sensitif, tepat ketika Moskow sedang berusaha mengatur wajah terbaiknya di depan dunia. Pada 3 Juni 2026, serangan di sekitar Saint Petersburg tidak berhenti pada terminal minyak yang terbakar.
sorotan berikutnya bergerak ke Kronstadt, kawasan pelabuhan dan basis maritim yang lama melekat dengan kekuatan Angkatan Laut Rusia. Di titik inilah, operasi drone Ukraina terlihat lebih dari sekedar gangguan simbolik. Target yang disebut bukan hanya menyentuh ekonomi energi, tetapi juga lingkar pertahanan laut Rusia di kawasan Baltik. Kronstadt memiliki posisi yang penting karena berada di Teluk Finlandia, dekat jalur masuk menuju Saint Petersburg. Kawasan ini bukan ruang sipil biasa, ia berkaitan dengan pelabuhan militer, fasilitas perbaikan kapal, dan tradisi panjang armada Rusia. Ketika Ukraina menyebut fasilitas di wilayah ini ikut disasar pada 3 Juni 2026, pesan yang terbaca sangat jelas. Kiev sedang mencoba menekan dua urat saraf Rusia sekaligus, yaitu energi yang menghasilkan pendapatan dan militer yang menopang proyeksi kekuatan. Terminal minyak yang dihantam pada hari itu juga memiliki arti strategis. Fasilitas seperti ini bukan hanya tempat menyimpan bahan bakar, ia terhubung dengan rantai logistik, ekspor, pengiriman, dan kepercayaan pasar terhadap kemampuan Rusia menjaga aset vitalnya. Kebakaran di satu terminal dapat membuat operator menghitung ulang risiko. Perusahaan pelayaran memperhatikan keamanan pelabuhan. Negara pembeli energi membaca sinyal gangguan. Investor melihat bahwa perang dapat menjangkau ruang yang sebelumnya dianggap lebih aman. Rusia menyatakan pertahanan udaranya menembak jatuh puluhan drone pada 3 Juni 2026. Pernyataan itu penting bagi Moskow karena menunjukkan sistem keamanan tetap bekerja. Namun perang drone tidak selalu memberi kemenangan yang bersih. Ketika sebagian besar ancaman dihancurkan, satu titik yang berhasil ditembus tetap bisa menciptakan tekanan besar. Gambar api di fasilitas energi lebih mudah melekat dalam ingatan publik dibanding angka drone yang berhasil dicegat. Di sisi lain, serangan terhadap area Kronstadt membuat Rusia menghadapi beban pertahanan yang semakin melebar. Garis depan sudah menuntut radar, rudal, pasukan, logistik, dan peralatan anti-drone dalam jumlah besar. Sekarang, kota pelabuhan, terminal energi, bandara, pangkalan laut, fasilitas industri, dan jalur ekspor juga harus masuk daftar perlindungan utama. Semakin banyak titik yang wajib dijaga, semakin besar pula tekanan terhadap sumber daya pertahanan Rusia. Ukraina tampaknya memahami celah itu. Dengan drone jarak jauh, Kiev tidak harus mengirim pasukan melewati perbatasan. Ia cukup memilih target bernilai tinggi, menunggu waktu yang tepat, lalu memaksa Rusia menyebar perhatian ke banyak arah. Pada 3 Juni 2026, waktunya sangat sensitif karena bertepatan dengan Forum Ekonomi di Saint Petersburg. Serangan ini membuat keamanan fisik dan citra ekonomi Rusia bertemu dalam satu krisis visual. Dari sudut geopolitik, inilah inti tekanan Ukraina. Serangan tersebut tidak dirancang hanya untuk menghasilkan kerusakan material. Ia juga membentuk pesan bahwa aset strategis Rusia dapat disentuh, bahkan ketika negara itu sedang menunjukkan wajah stabil kepada dunia. Terminal minyak menyampaikan tekanan ekonomi, Kronstadt membawa tekanan militer. Keduanya membuat Saint Petersburg menjadi layar besar yang memperlihatkan bahwa perang jarak jauh kini mampu menjangkau titik yang paling ingin dijaga Moskow. Dampak semacam ini tidak harus menghentikan seluruh aktivitas pelabuhan untuk terasa serius. Cukup menambah kewaspadaan, memperlambat keputusan, dan memaksa aparat keamanan bergerak cepat. Dalam perang yang sangat bergantung pada persepsi, setiap gangguan kecil di titik bernilai tinggi bisa berubah menjadi tekanan diplomatik, ekonomi, dan psikologis yang menyebar luas, di luar hitungan kerusakan fisik yang terlihat langsung. Serangan pada 3 Juni 2026 memperlihatkan perubahan penting dalam perang Rusia dan Ukraina. Medan tempur tidak lagi hanya dibatasi oleh garis parit, artileri, dan kota yang diperebutkan di timur Ukraina. Dengan drone jarak jauh, perang dapat bergerak melewati ratusan kilometer, menembus ruang belakang lawan, lalu muncul di lokasi yang punya nilai politik, ekonomi, dan simbolik tinggi. Bagi Ukraina, pola ini memberi ruang manuver yang sebelumnya sulit dibayangkan. Kiev tidak harus memenangkan duel di satu kota untuk menciptakan tekanan. Pada 3 Juni 2026, cukup dengan serangan yang menyasar titik strategis di sekitar Saint Petersburg, Ukraina dapat menggeser perhatian dunia dari kekuatan militer Rusia ke kerentanan infrastruktur Rusia. Inilah bentuk perang yang lebih senyap, lebih murah dibanding operasi besar, tetapi mampu membawa efek informasi yang luas. Rusia tetap memiliki keunggulan besar dalam ukuran wilayah.
jumlah sumber daya dan kedalaman strategis. Namun luasnya wilayah juga menciptakan tantangan sendiri. Semakin panjang daftar fasilitas yang harus dilindungi, semakin rumit pula pekerjaan sistem pertahanan. Kilang minyak, terminal ekspor, depo bahan bakar, pelabuhan, bandara, pusat industri, jalur kereta, pangkalan laut dan kota simbolik, semuanya membutuhkan perhatian. Pada 3 Juni 2026, Saint Petersburg menunjukkan bahwa ruang belakang bukan lagi tempat yang sepenuhnya bebas dari tekanan perang. Inilah yang membuat perang persepsi menjadi penting. Rusia tidak harus kehilangan satu kota untuk mengalami gangguan citra. Ukraina juga tidak harus menghancurkan fasilitas besar untuk menanamkan pesan strategis. Dalam era drone, gambar api, asap, pembatasan penerbangan dan pernyataan darurat seringkali cukup untuk membentuk kesan bahwa pertahanan sebuah negara sedang diuji. Dampaknya bergerak cepat, melampaui lokasi ledakan, masuk ke ruang media, pasar energi dan percakapan diplomatik. Pada hari yang sama, forum ekonomi di Saint Petersburg tetap berjalan. Hal itu menunjukkan Moskow masih mampu mempertahankan agenda kenegaraan. Tetapi keberlanjutan acara tidak menghapus fakta bahwa perang muncul di sekitar panggung yang seharusnya menampilkan stabilitas. Disinilah Ukraina mendapatkan nilai politik dari serangan tersebut. Bukan karena Rusia berhenti berfungsi, melainkan karena narasi aman yang ingin ditonjolkan menjadi kurang meyakinkan. Serangan 3 Juni 2026 juga memberi tekanan terhadap cara Rusia mengalokasikan pertahanan. Bila drone bisa menjangkau kota besar jauh dari garis depan, maka Moskow harus memilih antara memperkuat wilayah tempur, menjaga fasilitas energi, atau melindungi kota strategis. Setiap pilihan memiliki biaya, setiap celah bisa dimanfaatkan. Setiap keberhasilan kecil Ukraina dapat memaksa Rusia mengubah ritme pengamanan di banyak titik. Di sisi Ukraina, aksi ini menjadi cara untuk membalas tekanan tanpa harus meniru skala serangan Rusia terhadap kota-kota Ukraina. Kiev mengirim pesan bahwa gangguan dapat berjalan dua arah. Setelah infrastruktur Ukraina lama menjadi sasaran drone dan rudal, kini fasilitas Rusia ikut merasakan resiko yang sama. Perbedaannya, Ukraina memilih titik dengan nilai simbolik tinggi, sehingga efek psikologisnya terasa lebih kuat. Pada 3 Juni 2026, Saint Petersburg tetap berdiri, aktivitas kota tidak berhenti, dan forum ekonomi tidak runtuh. Namun medan perang telah memperlihatkan wajah baru. Sebuah drone yang lolos dapat membawa pesan lebih jauh daripada ledakannya. Sebuah terminal yang terbakar dapat mengganggu citra sebuah negara. Sebuah kota simbolik dapat berubah menjadi bukti bahwa perang modern tidak selalu datang dari arah yang paling dekat, tetapi dari celah yang paling sulit diperkirakan. Serangan drone ke Saint Petersburg pada 3 Juni 2026 memperlihatkan bahwa perang Rusia dan Ukraina terus bergerak ke fase yang lebih luas. Bukan hanya soal perebutan wilayah, tetapi juga tentang tekanan terhadap infrastruktur, simbol kekuasaan dan citra keamanan negara. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa dalam perang modern, jarak tidak lagi selalu menjadi pelindung. Satu serangan terarah dapat menciptakan dampak politik, ekonomi, dan psikologis yang jauh lebih besar dari ledakan itu sendiri. Demikian pembahasan Orbit Fakta kali ini. Jika Anda menilai informasi ini penting dan bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi, analisa, dan berita menarik lainnya dari kami. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.